teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai activity based costing atau biaya berdasarkan aktivitas. Kita bisa singkat ini dengan sebutan ABC. Karena video ini dibuat secara berkelompok, maka izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Di sini ada Anissa Nurul Mustafa dengan NIM 22110048, ada Marni dengan NIM 23110020, dan ada Skarsari Febrianti dengan NIM 23110163. Mohon disimak videonya ya teman-teman. Terima kasih. Di slide pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai definisi activity based costing. Activity based costing adalah metode penentuan biaya yang mengalokasikan biaya overhead atau biaya tidak langsung ke produk atau jasa berdasarkan aktivitas-aktivitas yang menyebabkan terjadinya biaya tersebut, atau kita bisa sebut dengan cost drivers. Selanjutnya, saya akan memberitahu langkah-langkah dalam menggunakan metode activity based costing. Langkah yang pertama, kita bisa mengidentifikasi aktivitas utama seperti produksi, pengemasan, dan juga pengiriman. Lalu langkah yang kedua, kita bisa menentukan cost driver untuk setiap aktivitas, misalnya seperti jumlah pesanan dan juga jam mesin. Lalu langkah yang ketiga, kita bisa menghitung tarif biaya per aktivitas. Dan langkah yang terakhir, yaitu kita bisa mengalokasikan biaya ke produk berdasarkan penggunaan aktivitas. Nah, jika dari teman-teman ada yang bertanya, mengapa sih metode ABC lebih akurat dibanding metode tradisional? Jawabannya sangat gampang. Metode activity based costing ini lebih akurat dibanding metode tradisional karena mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas nyata yang digunakan oleh produk, bukan hanya berdasarkan ukuran umum seperti jam kerja atau volume produksi. Hal ini membuat alokasi biaya lebih tepat, terutama pada produk yang kompleks dan menghindari subsidi silang antar produk. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh soal sederhana agar teman-teman lebih mudah memahami materi activity based costing ini. Di sini ada sebuah perusahaan memproduksi dua jenis produk, ada produk X dan juga produk Y. Perusahaan ini memiliki dua jenis aktivitas overhead. Aktivitas yang pertama yaitu pengemasan dengan total biaya 6 juta rupiah, dan aktivitas kedua yaitu pengiriman dengan total biaya 4 juta rupiah, dan cost driver yang digunakan yaitu pengemasan berdasarkan jumlah unit yang dikemas, dan pengiriman berdasarkan jumlah pengiriman. Lalu, yang ditanyakan yaitu berapa total biaya overhead yang dialokasikan ke masing-masing produk dengan menggunakan metode activity based costing. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita harus menggunakan langkah-langkah yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu yang pertama kita identifikasi dulu aktivitas utamanya. Di sini ada data aktivitas dan biaya. Aktivitas yang pertama itu ada pengemasan dengan biaya total sebesar 6 juta rupiah, cost drivernya yaitu jumlah unit, dan total jumlahnya sebesar 1.500 unit, dan tarif per unitnya yaitu 4.000 per unit. 4.000 per unit ini didapat dari 6 juta dibagi 1.500 unit. Jadi hasilnya sama dengan 4.000 per unit. Lalu, aktivitas yang kedua yaitu pengiriman. Biaya total pengiriman sebesar 4 juta rupiah, cost drivernya yaitu jumlah pengiriman, dan total jumlah pengirimannya sebanyak 30 kali. Tarif per unitnya didapat dari 4 juta rupiah dibagi 30 kali, sama dengan 133.333 per sekali pengiriman. Selanjutnya ada data produk. Produknya ada dua, yaitu produk X dan juga produk Y. Unit yang diproduksi oleh produk X sebesar 1.000 unit dan jumlah pengirimannya sebanyak 10 kali. Dan produk Y, unit yang diproduksi sebesar 500 unit dan jumlah pengirimannya sebanyak 20 kali. Selanjutnya, kita akan menghitung alokasi biaya overheadnya. Produk X, biaya pengemasannya 1.000 dikali 4.000. 1.000 ini didapat dari unit yang diproduksi, lalu 4.000-nya didapat dari
tarif per unit dari pengemasan. Jadi 1000 dikali 4000 sama dengan 4 juta rupiah. Lalu biaya pengirimannya 10 dikali 133.333. 10-nya ini didapat dari jumlah pengiriman dan 133 ribunya didapat dari tarif per unit dari pengiriman. Jadi totalnya 10 dikali 133.333 sama dengan 1.333.330. Lalu total overheadnya didapat dari biaya pengemasan ditambah dengan biaya pengiriman sama dengan 5.333.330. Lalu kita hitung produk Y-nya. Di sini biaya pengemasan dari produk Y ada 500 dikali 4.000. 500 ini didapat dari unit diproduksi oleh produk Y dan 4.000-nya didapat dari tarif per unit dari pengemasan. Lalu totalnya sebesar 2 juta rupiah. Dan biaya pengiriman dari produk Y sebanyak 20 dikali 133.333. 20 ini didapat dari jumlah pengiriman produk Y dan 133-nya didapat dari tarif per unit dari pengiriman. Jadi totalnya sebesar 2.666.660. Lalu total overheadnya itu adalah jumlah dari biaya pengemasan ditambah biaya pengiriman, yaitu sebesar 4.666.660. Nah, jadi kesimpulan tabel di samping yaitu produk X lebih banyak unit dan biaya pengemasannya lebih besar, dan produk Y lebih banyak pengiriman dan biaya pengirimannya lebih besar. Activity based costing menunjukkan bahwa biaya overhead tidak selalu tergantung pada jumlah unit, tapi pada seberapa banyak aktivitas yang digunakan. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.